Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Masih ngebahas seputar Unreal Engine 5. Dalam video kali ini kita akan melihat semudah apa sih untuk menambahkan foliage atau rumput dan dedaunan-dedaunan kecil pada landscape yang sudah kita bikin. Untuk tutorial kali ini, gue akan melanjutkan project dari video tutorial sebelumnya ya, untuk cara membuat sebuah landscape. Buat teman-teman yang belum tahu cara ngebuat landscape, bisa langsung aja nonton video yang sebelumnya. Oke, ini dia level kita. Dan langsung aja kita akan ke Quixel. Di icon yang ada tombol plusnya ini tinggal diklik, dan di sini ada Quixel Bridge. Dan supaya rapi akan gue docking di sebelah kiri. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah 3D plants ya, karena kita mau nambahin ini ya, semacam rumput agar map kita terlihat lebih realistis ya dan lebih rame. Gue akan select yang ini karena ini kan agak-agak warnanya agak-agak seperti apa ya, sangat-sangat matte ya, tidak banyak warna. Ini juga hijaunya hijau pudar, jadi gue rasa yang ini yang sangat cocok ya. Teman-teman silahkan memilih mau menggunakan plant yang mana aja, tinggal di select yang mau digunakan dan tinggal diklik download aja. Jika sudah di download, langsung aja klik add, dan bisa dilihat secara otomatis di content browsernya akan membuka folder yang isinya semua, ini ada mesh-nya dan ada materialnya dan ada teksturnya juga untuk seluruh daun-daunan ya yang ada di pack ini ya. Pack ini Dead Finish Yucocahamiya namanya. Ini sepertinya rumput-rumput yang sudah setengah mati ya. Oke, gue akan menutup Quixel Bridge karena kita sudah tidak membutuhkan aset lagi, sudah cukup semua yang ada di sini. Dan untuk menambahkan foliage, kita akan pindah ke mode foliage. Di sini foliage atau shift 3 ya. Bisa langsung shift 3 dan bisa dilihat semua aset yang sudah kita download ada di sini. Tapi ini warnanya gelap ya kalau kita select. Kalau kita contrang, nah dia akan nyala dan artinya ini sudah kita seleksi. Kita seleksi ya, mana yang mau kita gunakan. So misalnya gue akan menggunakan yang 5 ini ya. Kalau yang ini kan sebelah kanan nampaknya kayak daun-daun rumput yang udah jatuh ya, dan ini yang agak besaran. Gue akan gunakan yang ini dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Dan bisa dilihat di sini, sebentar, content browsernya gue tutup dulu. Nah, biar lega ya. Biar lega space-nya. Nah, di sini ada brush. Ini ada brush size yang bisa dibesarkan atau kecilan. Dan di sini ada paint density. Paint density itu adalah seberapa padat ya, kepadatannya. Jadi misalnya ini density-nya 1, gue klik. Dan dibandingkan density-nya misalnya 0,3. Bisa dilihat bedanya ya, yang satu jauh lebih padat dibanding yang satunya. Untuk brush size, pastinya akan mengontrol seberapa besar area yang mau kita tambahkan rumputnya ya. Contohnya nih, sebesar ini, gue akan coba klik. Dan bisa dilihat sangat banyak sekali rumputnya ya. Gue akan Ctrl Z karena ini juga rumputnya akan tiba-tiba muncul nyangkut di hard surface-nya ya, dan pastinya ini akan aneh. Kita maunya hanya di tanahnya saja. So Ctrl Z. Dan sekarang gue pengen nunjukin sedikit tentang density. Kalau ini kan density yang mengontrol semuanya ya. Tadi kita sudah lihat seberapa ketebalan dan seberapa banyak rumput yang dia spawn. Nah, tapi kalau kita lihat nih, kita select masing-masing rumput yang ada di sini, bisa dilihat di sini mereka ada pilihan untuk menambahkan density-nya atau menguranginya juga. Jadi seberapa lebatnya ya bisa diatur di sini juga. Jadi misalnya gue pengen yang si tipe pertama ini ya, yang agak panjang ini, dia di 200 ya. Di 200 atau lebih lah, 300 misalnya, 300 density-nya. Dan yang ini misalnya 150, dan yang ini mungkin hanya 50, dan yang ini di 100, oke, dan yang ini di 150. Oke, jadi ini beda-beda angkanya. Dan sekarang gue akan coba ini di master density-nya di 1 ya. Gue akan coba klik. Dan bisa dilihat di sini angkanya 278, 139, 46, 93, 139. Berarti ini out of 150 ya. Tadi kita settingannya, dia sekali klik ada 139. Yang ini 100 ada 93. Yang ini 50 jadinya ada 46. Yang ini 150 jadinya 139. Yang ini dari 300 jadi 178. Ini pastinya tidak berarti kita ngetik 300 usahakan 300 ya. Ini akan tergantung areanya juga. Gue akan Ctrl Z dulu.
Dan sekarang kita akan coba dengan area yang jauh lebih besar. Sekarang bisa dilihat bahwa karena areanya besar, dia memakan lahan yang lebih banyak ya. Jadi otomatis bisa dilihat sekali klik dia di sini yang tipe yang pertama ini dari kita settingan 300 dia 900. Jadi bisa dibilang kali 3-nya ya. Kali 3-nya, dan yang ini kita setting di 150 kali 3 450. Yang ini di 50 kali 3 jadi 150-an ya. Tidak pas ya hitungannya, tapi kira-kira kelihatan lah di sini. Ini 100 jadi 300 dan yang 150 jadi 4,5. Jadi tergantung areanya juga. Dia akan berkali lipat ya, tergantung density yang ada di sini. Oke, sekarang gue pengen ngebahas sedikit tentang fitur scalingnya ya. Kalau kita ke bawah sini, ini akan gue set ke satu mesh aja ya. Yang lain gue matiin nih, hanya satu aja. Kita hanya menggunakan yang satu ini. Untuk density-nya kembalikan ke 100. Dan di sini ada scaling uniform. Ya, ada beberapa option, kita akan keep di uniform, tapi min max-nya akan kita mainin. Di sini kan ada min 1, max 1. Artinya, kalau gue klik, semua mesh yang ada di sini itu akan uniform ya, ukurannya akan sama. Nah, kalau dalam kehidupan nyata kan pastinya ukuran rumput dan daun-daunan akan beda ya. Jadi gue akan hapus yang ada di sini. By the way, untuk ngapus bisa tahan shift dan klik ya. Akan menghapus foliage yang sudah kita taruh di landscape-nya. Nah, sekarang gue akan rubah yang minnya di misalnya 0,7 dan yang besarnya di 1,5 lah, biar sangat-sangat terlihat ya untuk sampel ini. Dan gue akan klik. Nah, bisa dilihat sekarang dari dekat juga ada yang besar dan ada yang kecil. Ini trik yang bagus ya kalau kita mau menambahkan randomness pada foliage kita biar landscape kita lebih terlihat natural. Oke, akan gue hapus dulu semuanya, dan gue pengen nunjukin di sini kita bisa juga kalau misalnya mau menambahkan hanya satu mesh saja. Jadi misalnya di sini kita klik mode single dan gue bisa milih salah satu yang ada di sini, misalnya yang ini. Dan ini gue bisa taruh manual untuk modelnya. Nah, bisa taruh kalau mau secara manual. Oke, sekarang gue pengen sharing satu tips lagi yang menurut gue lumayan berguna ya. Misalnya sekarang gue pengen ngepaint 4 model ini ya, 1, 2, 3, 4. Nih, kan select di sini, rame, udah nih levelnya udah. Dan tiba-tiba kayaknya gue nggak seneng deh yang satu ini, yang warna ini. Nah, gimana caranya gue hanya meng-delete yang mesh ini aja yang ada di landscape ini. Ke mode select dulu. Kita select yang ini, klik kanan. Select all instances, tuh dia akan milih semua yang model itu. Dan ini bisa langsung aja di remove. Dan dia akan hilang. Jadi ini lumayan berguna kalau tiba-tiba kita pengen menghapus satu model yang ternyata gue nggak suka, nggak cocok. Bisa menggunakan flow seperti ini. Bisa juga kalau misalnya gue pengen select nih semua yang modelnya yang ini, gue akan select all ya. Dan misalnya gue pengen replace, jadi gue bisa replace langsung dengan model yang lain ya. Jadi kayak gue pengen replace sama yang mati. Oke, jadi sekarang dia berubah ya. Misalnya yang ini juga replace with yang ini tuh, jadi semuanya jadi model yang ini. Ini sangat efektif ya kalau misalnya kita sudah selesai terus udah capek-capek, kita nggak perlu ngepaint ulang atau ngapus manual satu-satu, bisa aja langsung gue pengen ngerubah moodnya nih semuanya jadi lebih hijau gitu kan. Bisa aja gue ngedownload pack lain dari Quixel Bridge kan, bisa aja gue nyari-nyari pengen rubah tone-nya jadi lebih cerah gitu kan. Nah, itu berguna, bisa langsung nanti di-download, terus nantinya bisa di-replace aja daun-daunannya. Oke, next gue pengen ngebahas yang namanya lasso tool ya. Jadi misalnya gue akan ngepaint si 8 mesh ini yang ada di sini ya. Kita akan space-nya agak besar. Contohnya seperti ini. Nggak padat ya. Dan misalnya gue pengen ngebikin sebuah ini ya, pathway atau tempat buat orang jalan gitu ya di tengah-tengah ini. Gue bisa menggunakan lasso tool. Select lasso tool dan kecil aja. Dan gue akan bikin path. Orangnya bisa jalan lewat sini, mungkin ke sini dan ke sini. Oke, so ini bisa aja gue hapus sekarang, atau bisa juga gue pindahin ke tempat lain ya. Jadi kalau mau bikin jalur-jalur buat orang jalan atau apa, ini bisa lumayan berguna juga. Dan pastinya kalau misalnya gue mau nge-clear area, tinggal select all foliage dan remove.
dan langsung landscape-nya clean lagi. Oke, sekarang gue akan iseng-iseng. Ini videonya akan gue high speed, hyperlapse. Gue akan mengisi level gue dengan beberapa foliage. Oke, gue sudah cukup happy dengan foliage gue ya. Rumput-rumputnya sudah terlihat cukup cakep. Ini masih ada yang bocor-bocor dikit. Bisa tinggal gue clean up nanti. Oke, untuk penataan rumput sudah cukup ya sepertinya. Nah, sekarang gue pengen nambahin sesuatu nih biar lebih keren lagi landscape-nya. Menggunakan Quixel, ya, kita bisa menambahkan elemen-elemen lain selain daun-daunan ya. Di sini contohnya ada kayak batu-batu kerikil ya, small stone. Dan ini bisa kita layout ya, kita taruh di level kita menggunakan sistem foliage juga. Gue akan coba download beberapa ini. Tundra Stone, Tundra Small Stone, download. Mungkin yang ini ya, download juga. Oke, tiga-tiganya sudah selesai di download dan berarti sekarang tinggal kita add 1, 2, dan 3. Gue akan close pixel bridge-nya dan bisa lihat di sini ada mesh-nya ya. Ini dia. Dan kita akan kembali ke foliage mode, shift 3. Dan di folder Megascan ini ada 3D assets dan di sini ada folder-folder yang stone tadi ya. Ini ya, small stone, tundra stone, sama ini. 3 ini ya, 1, 2, 3. So, gue bisa menambahkan ini. Di sini ada plus foliage kan. Tapi sebenarnya ini bisa tinggal di drag and drop aja. Oke, save. Ya, sekarang dia akan terregister sebagai foliage. Bisa dilihat, ini kan static mesh-nya. Sekarang dia muncul di sebelahnya. Jadi, ini adalah kopinya si mesh stone-nya, tapi untuk digunakan sebagai foliage. Gue akan lakukan hal yang sama untuk batu lainnya. Oke, sudah ready. Dan sekarang pastinya akan gue matiin dulu yang rumput-rumputnya karena gue sudah tidak akan bermain dengan rumputan lagi. Sudah cukup. Dan batunya tiga-tiganya aktif. So, akan gue tutup browsernya dulu. Dan pastinya kalau untuk batu ya, untuk ukurannya harus mungkin lumayan range perbedaannya harus berbeda jauh ya. Misalnya 0,5 sampai 2 kali ya. Jadi variasinya lebih banyak. Coba samakan. Dan gue akan coba untuk density-nya tidak terlalu banyak dulu. Brush size-nya besarin. Dan kita akan coba. Wow. Wow. Ternyata terlalu ekstrim teman-teman. So, gue akan Ctrl Z. Dan sepertinya density-nya akan kita turunin semuanya mungkin jadi 20 aja. 20. Dan ukurannya pastinya terlalu besar ya. Jadi mungkin paling besarnya 0,7. 0,3. Kita coba ya. Oke. Kita akan coba lagi. Dan jauh lebih bagus ya. Ctrl Z masih terlalu banyak ya. Bukan naruhnya mungkin hanya 10, 15, 20. Oke. Density-nya turunin lagi, space-nya besarin. Dan gue akan coba. Oke. Dan sekarang gue akan lebih ke sistem eliminasi aja untuk mengurangi batu-batu yang ada di sini. By the way, gue akan ngedelete batu-batu ya. Gue akan ngedelete batu-batu ini. Karena ini yang terselect hanya batu-batunya. Kalau gue shift klik, dia hanya akan mendelete batunya aja. Ya, jadi tidak akan mendelete rumputnya karena tidak terselect. Kalau rumputnya gue select,
Aduh, ini ternyata ada rumput yang ngikut ya, satu ya. Berarti harus gue hapus juga. Pantesan kok ada rumput naik ke atas ini. Ngikut rumputnya. Oke, sudah clear. So sekarang gue akan deselect karena sudah gue take out ya. Rumputnya masih ada dikit. Ini juga. Oke. Nah, matikan contrengnya. Jadi sekarang hanya akan batunya aja yang terefek ya. Jadi bisa gue clean up batunya aja. Jadi batunya lebih langka dan mungkin ada beberapa yang terlihat terlalu menonjol, bisa di take out. Yang ini. Oke, dan alhasil sekarang sudah lumayan cakep. Jadi intinya ya, untuk semua teman-teman yang ingin belajar ngedevelop sebuah level ya, apalagi yang outdoor seperti ini, dengan menggunakan sistem foliage ini teman-teman bisa menyebarkan sebetulnya model apapun ya, mau itu bebatuan, daun-daunan, even pohon. Jika teman-teman ada kebutuhan untuk menyebarluaskan dengan jumlah yang banyak, bisa menggunakan sistem foliage ini. Karena dibanding kita narik satu-satu ya, modelnya kita taruh di sini batu satu taruh, pohon satu taruh, itu pertama lebih capek ya, akan sangat lebih capek pengerjaannya, dan juga secara sistem akan lebih berat karena dari sistemnya akan ngitungnya tuh satu objek gitu. Sedangkan dengan foliage ini dia istilahnya di grup lah, keseluruhan foliage ini di grup, jadinya lebih ringan dibanding objeknya kita taruh satu demi satu. Oke guys, selamat bereksperimen. Semoga bermanfaat bagi semua teman-teman yang sedang belajar membuat environment di Unreal Engine 5. Terima kasih sudah nonton dan seperti biasa sampai ketemu di video berikutnya.